Di antara benda-benda najis selain darah, nanah yang umumnya disepakati para ulama adalah muntah. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir, ya Ammar, innama yughsalu thawbu min khamsin. Pakaian itu dicuci karena 5 penyebabnya. Karena dia terkena minal gha'id, karena kotoran manusia. Wal baul, air kencing. Wal qai', dan karena muntah. Wal dam, kena darah. Wal mani, terkena air mani. Jadi di antara 5 penyebab harus dicucinya baju itu adalah salah satunya adalah karena kena muntah. Kenapa muntah ini dikatakan sebagai benda najis? Karena begini, sebenarnya asalnya itu adalah benda yang tidak najis. Karena muntah itu kan pada dasarnya adalah makanan yang kita makan. Lalu kemudian dia masuk ke dalam perut kita, lalu diolah. Nah, pengolahannya ini mengalami yang namanya pembusukan. Karena memang dia akan dicerna selain di tingkat mulut, yaitu dengan gigi, dengan air liur, dan juga ada asam lambung yang akan membuatnya menjadi busuk sebenarnya. Nah, pembusukan inilah yang kemudian mengakibatkan bahwa yang namanya muntah itu berubah menjadi benda najis. Dan ketika dia keluar dari lambung melewat mulut kita, maka ketika dia keluar itu busuk. Maka dia termasuk benda yang najis. Muntah itu termasuk benda yang najis ketika dia sudah mengalami pembusukan. Oleh karena itulah maka gumoh atau muntahnya bayi yang baru saja dia minum susu, dalam waktu beberapa menit kemudian dia keluar lagi, banyak para ulama yang mengatakan ini tidak termasuk muntah yang najis. Kenapa? Karena belum mengalami pembusukan itu sendiri. Belum mengalami proses diolah dan dicerna oleh perutnya, baru saja dia menelan, meneguk air susu, kemudian keluar lagi dari mulutnya. Maka gumoh ini oleh kebanyakan ulama tidak dianggap muntah yang najis karena belum mengalami pembusukan itu sendiri. Lantas bagaimana dengan air liur? Pada dasarnya air liur manusia, bahkan ketika dia juga bukan beragama Islam, pada dasarnya air liur manusia itu tidak najis. Air liur orang kafir saja itu tidak najis karena Nabi SAW pernah minum susu berjamaah. Karena di zaman Nabi yang namanya orang minum susu tidak satu orang satu gelas, tapi satu baskom rame-rame. Nah, di situ Rasulullah berkumpul dengan Abu Bakar, ada yang muslim juga tentunya, tapi juga banyak orang kafirnya. Lalu Rasulullah meminum air susu itu, diberikan kepada yang di sampingnya, lalu diminum dengan wadah yang sama. Artinya, air liurnya itu bercampur. Air liurnya bercampur. Antara air liur Rasulullah dengan Nabi dengan orang-orang kafir. Tetapi para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa percampuran itu tidak membuat sesuatu itu menjadi haram. Oleh karena itu dianggap bahwa air liur manusia itu tidak najis. Air liur manusia tidak najis. Sehingga apabila kita terkena air liur sendiri atau air liur orang lain, maka itu tidak najis.